wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan pada pembelajaran ini kita bisa memetik hasil dari apa yang kita akan bahas, yaitu tentang pokok bahasan masalah pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, kalian bisa dibuka pada buku modul pembelajaran kalian di halaman 70-86. Coba dibuka bab yang kedua. Sudah pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, nanti di absen diperhatikan anak-anak pada buku kalian dan pada materi yang Bapak sampaikan. Pluralitas masyarakat Indonesia, pada dasarnya masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang religius. Ada beberapa agama kepercayaan yang ditemukan di wilayah Indonesia. Ini artinya bahwa kita selaku masyarakat Indonesia itu tidak lepas dari keberagaman di dalam hidup bermasyarakat. Di Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Itulah sebabnya Indonesia kaya akan dengan budaya, adat istiadat. Coba kalian bisa ingat-ingat suku bangsa yang ada di Pulau Jawa itu apa saja coba? Ada Sunda, itu juga suku Jawa. Ada Jawa, ada Madura, ada Lamongan. Itu merupakan bagian dari suku dan budaya masyarakat di Indonesia. Bahasa, coba bahasa ada berapa di Indonesia? Oh, banyak sekali. Bahasa itu ada ribuan bahasa. Antara Pemalang dan Tegal B bahasanya agak beda. Diucapkannya sama tapi artinya juga berbeda. Kadang di sini artinya makanan, di sebelah bisa artinya lain. Itu arti dan bakar. Tapi Indonesia itu luar biasa. Luar biasanya apa? Karena Indonesia dari berbagai suku, agama, ras dan bahasa itu dapat dibikin dalam satu kebersamaan, yaitu apa? Sebagai semboyan dasar falsafah negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Coba Mas, ya Mbak, Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Itulah masyarakat Indonesia. Yang kedua, ini sebagai pengantar saja. Pengertian dari pluralitas. Apa itu pluralitas? Plural itu berasal dari bahasa Inggris. Di buku kalian ada itu ya, yang artinya jamak. Jamak berarti lebih dari satu, berarti banyak. Namanya juga jamak. Itu berarti tidak cukup satu, banyak karakter, banyak budaya yang berbeda-beda. Menurut Profesor Kunchoro Nikla, pluralitas diartikan dengan kemajemukan. Artinya apa? Adalah suatu gejala sosial yang umum ditemui pada setiap kehidupan sosial bermasyarakat. Itu namanya pluralitas atau kemajemukan. Yang berikutnya, perhatikan anak-anak, coba lihat di buku kalian ada itu ya. Di buku kalian bisa dilihat pada halaman 82, yaitu faktor-faktor
penyebab kemajuan bangsa Indonesia ya. Ya, ada berapa faktor di dalam buku kalian itu ada 2 faktor ya. Dalam sejarah dinyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa imigran. Imigran itu apa ya? Tahu imigran? Ada yang tahu imigran itu apa? Imigran itu bangsa pendatang. Jadi Indonesia itu sejatinya adalah dari bangsa pendatang. Yaitu bangsa mana? Dari daerah Yunan Selatan atau yang dikenal dengan Indo-Cina. Mereka berbondong-bondong masuk ke Indonesia melalui beberapa gelombang. Di situ di dalam buku kalian ada berapa? Ada 2 gelombang dalam masuknya masyarakat ke Indonesia. Yang pertama adalah gelombang yang disebut Proto Melayu, yang diartikan adalah golongan pertama yang datang pertama kali ke Indonesia. Proto Melayu itu menghasilkan masyarakat Indonesia pada keturunan suku, ada di buku, suku Batak dan suku Toraja. Ada di provinsi mana itu Batak? Batak ada di provinsi mana? Ada di Sumatera. Itu adalah keturunan dari Indo-Cina, yaitu Yunan Selatan, yang kita kenal dalam sejarah adalah Proto Melayu. Yang kedua, gelombang yang kedua adalah Detro Melayu, yang diartikan baru. Pada Detro Melayu ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang datang belakangan masuk ke Indonesia. Detro Melayu menurunkan suku bangsa yang mayoritas di Indonesia adalah mana? Ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Bali, ada Aceh, ada NTT. Itu adalah terakhir datang daripada gelombang Detro Melayu atau gelombang yang kedua. Sedangkan yang ketiga di buku kalian kayaknya tidak ada itu. Kalian bisa dilengkapi, ditulis atau diambil sambil Pak Didik menyampaikan apa yang di buku kalian itu tidak ada. Ya, Pak Didik tandakan gelombang yang ketiga adalah pada masa kolonialisme, imperialisme. Ya, kolonialisme dan imperialisme, dan ini melahirkan suatu gerakan nasional yang kita kenal dengan lambang semboyan negara kita yang kita kenal adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita flashback, kita bahas ke yang ketiga. Pada tahun 1908, kita sedikit flashback ke sejarah. Ini lahirnya pluralitas masyarakat di Indonesia. 1908 lahirnya apa? Lahirnya pergerakan nasional yang dipelopori oleh Dr. Budi Utomo. Berikutnya pada tahun 1912, tepatnya tanggal 18 November, lahirnya pergerakan masyarakat yang kita kenal dengan nama sekolah kita, Perserikatan Muhammadiyah. Itu lahir, itu sudah mulai benih tumbuh-tumbuh tentang keberagaman, tentang kebersamaan. Pada tanggal 2026 lahirnya gerakan massa, yaitu kelompok Islam yang kita kenal dengan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Berikutnya bergerak terus. Pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirnya apa itu? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah embrio cikal bakal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira hafal tidak Sumpah Pemuda? Hah? Hafal apa tidak? Waduh, ini bahaya, ini generasi muda tidak paham sejarah.
apalagi Sumpah Pemuda yang diperingati tanggal 28 Oktober. Berarti berapa hari dari sekarang? 3 hari dari sekarang. Sekarang tanggal 25, berarti 3 hari lagi tanggal 28. Itu diperingati Sumpah Pemuda. Itu yang menyatukan. Menyatukan siapa? Menyatukan seluruh budaya yang ada di Indonesia. Ada John Ambon, John Jawa, John Madura, John Sunda, semua bersatu di bawah bingkai. Waktu itu sudah merdeka belum ya kira-kira? Belum. Tapi pemuda sudah bersumpah atas nama bangsa Indonesia. Kira-kira sumpahnya apa ya? Ayo bareng-bareng sama berdiri. Berdiri semua, berdiri. Mau sumpah pemuda harus semangat. Berdiri. Nah, biar semangat berdiri. Ayo Pak, berdiri. Kalah dengan pemuda zaman dulu. Berdiri, Mas. Berdiri. Nah, kita lihat. Baca bersama-sama dengan juga kita. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, sekarang dulu itu adalah jiwa mereka. Sudah mengenal merdeka belum bangsa Indonesia pada saat itu? Belum, tapi mereka sudah mempunyai tekad, sudah mempunyai sumpah. Untuk apa? Untuk apa itu? Sumpah itu untuk menyatukan keberagaman, biar tidak dipisah-pisahkan, biar tidak diadu domba. Itu sudah ada. Coba kita flashback pada zaman Imam Bonjol. Dari mana pahlawan Imam Bonjol? Dari daerah Bonjol, tempatnya di Sumatera. Itu ada daerah Bonjol itu, makanya dikenal juga. Itu Sumatera. Ada Pangeran Diponegoro. Dari mana Pangeran Diponegoro? Jawa Tengah. Ada Teku Umar. Dari mana itu? Aceh. Semua pahlawan nasional, semua berjuang, tapi atas nama kedaerahannya masing-masing. Diponegoro berjuang untuk Jawa Tengah, Imam Bonjol berjuang untuk Sumatera, Teku Umar berjuang untuk Aceh. Mereka berjuang untuk Aceh. Tapi tanggal 28 Oktober barusan kalian bersumpah itu atas nama bangsa Indonesia, padahal belum merdeka Indonesia. Sudah menekat, sudah bertekad, sudah bersumpah untuk atas nama Indonesia. Itulah hebatnya pemuda zaman dulu, sehingga keberagaman itu tidak ada. Sehingga sekarang kalau ada keberagaman itu sudah tidak ada. Setelah 28 Oktober kita lahir pada tanggal 17 Agustus 45. Kira-kira hari apa itu? 17 Agustus 1945, yaitu hari proklamasi kemerdekaan. Tepatnya hari apa itu? Hari Jumat Kliwon. Hafal pada ini, hafal. Hari Jumat Kliwon. Indonesia merdeka itu pada hari Jumat Kliwon. Jadi membuatnya naskah teks proklamasi itu malam Jumat Kliwon. Maka kita sesuai dengan ajaran Islam itu hari besar. Hari besarnya umat Islam dijadikan sebagai tonggak awal lahirnya proklamasi kemerdekaan. Hafal tidak teks proklamasi? Harus hafal kaliannya. Harus hafal. Maka kita bisa mengenal yang namanya pluralitas. Jadi kalau sekarang pluralitas itu adalah kebersamaan, tidak membedakan agama, suku maupun
adat istiadat dan budaya semua satu pada bikin kebersamaan. Berikutnya ini biar kamu tahu sejarah lahirnya proklamasi lahirnya pluralitas. Pada tanggal 22 Oktober 1945 hari apa itu? Hari santri. Kemarin kalian baru memperingati. Itu adalah tonggak bagaimana kita mempertahankan dengan apa? Dengan berjihad. Tidak memandang suku, agama, ras maupun kebudayaan, tapi yang dipandang adalah kemerdekaan. Jadi tidak ada pembedaan apa itu kamu orang tidak ada. Yang penting sekali merdeka tetap merdeka. Mereka berkorban, lebih baik mati daripada terjajah. Mati atau merdeka itu adalah semboyan petikan-petikan yang dikumandangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam rangka menentang imperialisme dan kolonialisme. Itu disitu lahirnya pluralisme, tidak ada pembedaan. Pada tanggal 10 November 1948 apa lahirnya? Hari Pahlawan. Itu adalah rentetan sejarah tentang pluralisme di Indonesia. Jadi panjang ceritanya. Kita bahas pluralisme itu panjang. Maka kalian selaku generasi muda jangan sekali-kali membuli dengan punishment. Wah, kamu cilik itu tidak boleh ya, karena itu lewat dari yang namanya pluralisme, tidak menghargai namanya perbedaan. Fisik itu tidak menjadi persoalan. Yang jelas ketika kita akidah ya kita tidak boleh disamakan. Tapi kalau kebersamaan itu adalah sudah sunat tua, sudah terkontrol tua. Yang berikutnya, nah, faktor yang kedua, yang pertama adalah faktor sejarah. Faktor yang kedua tentang pluralisme masyarakat di Indonesia adalah faktor geografi. Ya. Geografi apa kemarin bab pertama? Geografi. Kalau yang dimaksud letak geografi itu apa? Letak berdasarkan suatu wilayah. Kalau letak astronomis, letak berdasarkan titik koordinat. Itu harus dibedakan. Kalau kita letak geografis, letak berdasarkan suatu wilayah. Nah, Indonesia geografisnya seperti apa Indonesia? Indonesia secara geografis seperti apa? Negara yang berupa kepulauan. Ya, sekali Mas. Bagus, Satria ya. Negara yang berdasarkan kepulauan. Ya betul, itu Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Ingat lagunya itu? Ingat? Itulah Indonesia. Coba nyanyi bersama-sama biar semangat. Biar semangat. Sambil duduk apa berdiri? Berdiri, ayo biar semangat. Ayo semangat loh. Itu masa enggak tahu lagu? Tahu enggak lagunya? Ayo berdiri biar semangat. Tadi sudah bersumpah, sekarang menyanyikan lagu. Ayo Mas, Irfan, ketua kelas dong. Ya tahu apa lagunya? Tahu. Coba bareng-bareng. Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Itulah Indonesia, ya betul sekali apa yang disampaikan Mas Bagus tadi, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, terdiri dari kepulauan yang dibatasi oleh lautan Indonesia dengan
negara vulkanis. Vulkanis apa? Gunung. Jadi Indonesia itu ada dua yang dikenal dengan faktor keduanya menjadi isolasi faktor geografi. Yang pertama adalah isolasi akibat dari gunung yang tinggi, sehingga apa? Sehingga menghambat hubungan antar satu daerah dengan daerah lain. Ini yang munculnya keberagaman antara Sumatera dengan Jawa itu dulu satu ya, perlu kalian tahu dulu satu, yaitu ada yang namanya Gunung Krakatau. Betul sekali, itu Gunung Krakatau itu menyatukan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Sekarang Gunung Krakatau meletus jeblok, hancur menjadi lautan yang dikenal dengan Selat Sunda. Itu menghubungkan. Sekarang kalau ke Sumatera harus pakai kapal. Itu disatukan. Sekarang yang kedua, isolasi akibat laut, munculnya hambatan yang merupakan hubungan masing-masing pulau, sehingga antara satu pulau dengan pulau yang lain juga mengalami sebuah perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, perbedaan agama, itu juga berpengaruh. Ketiga yaitu faktor iklim. Nah, faktor iklim, Indonesia merupakan beriklim tropis. Indonesia beriklim tropis. Secara umum adalah berupa iklim tropis yang panas. Ini mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Yang pertama dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah daerah yang memiliki iklim yang panas dengan curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan tanahnya menjadi subur. Sehingga tanahnya subur, penduduknya, masyarakatnya bermata pencarian sebagai apa? Kebanyakan bertani. Yang kedua, daerah iklim panas, sedikit hujan menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Itu biasanya terjadi di daerah Indonesia Timur. Ada Sumbawa, ada NTT, NTB, Makassar, daerah Indonesia itu, sehingga masyarakatnya banyaknya padang tanah, padang rumput, sehingga masyarakat di daerah situ bermata pencarian sebagai apa? Sebagai peternak. Sebagai apa? Sebagai peternak. Ini salah ketik itu ya, salah nomor 2. Harusnya peternak, bukan petani, karena banyak rumput padang ilalarnya. Yang ketiga, daerah yang beriklim panas, daerah pinggir pantai. Masyarakat biasanya bermata pencarian sebagai nelayan. Ini kalau pinggir pantai pasti nelayan. Di sini berarti Pemalang daerah mana aja itu? Jawa Tengah, dari Widuri, sebelah Widuri apa? Tanjung Sari, sana Asem-Doyo, sana lagi Lonten, sana lagi ada. Uangnya yang daerah pinggir pantai itu rata-rata bermata pencarian sebagai nelayan. Yang berikutnya, nah ini bentuk-bentuk pluralisme masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan pekerjaan. Ada di buku itu ya, perbedaan pekerjaan itu salah satu bentuk Islam. Kenapa? Karena masing-masing orang itu berbeda pekerjaan, berbeda pemikiran, berbeda karakter. Itu adalah bentuk dari pluralisme masyarakat Indonesia. Tidak mungkin masyarakat bekerja jadi guru semua. Wah, tidak ada. Ada dari petani semua, ya tidak ada. Ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang berdagang, sehingga munculnya yang namanya metabolisme atau dalam sistem ekonomi ada prinsip ekonomi, sehingga dari petani nanti masuk ke pedagang membeli guru, guru mendidik kayak gitu. Jadi komplit, itulah masyarakat Indonesia. Dari sisi pekerjaan sudah menjadi yang plural. Yang kedua, perbedaan suku bangsa, ya, perbedaan suku bangsa. Jelas ya, suku bangsa Indonesia ada berapa itu? Di dalam buku itu banyak itu ya. Di Indonesia
Aceh itu suku bangsanya ada apa? Ada berapa? Dilihat itu di buku. Aceh ada berapa suku bangsa? Gayo, Aceh ada berapa? Ada 7 suku bangsa. Jawa, di Jawa ada berapa suku bangsa? Dilihat itu di buku. Di Jawa ada berapa suku bangsa? 1. Sunda, Jawa, Karimun, Samin, Madura, Tinggi, Tengger. Nah, bukan Tinggi, Tengger itu suku bangsa. Itu adalah suku bangsa. Setiap provinsi memiliki keberagaman suku bangsa masing. Tapi mereka bisa satu. Hebatnya Indonesia itu mereka bisa satu. Yang kalian sudah bersumpah pada 100 tahun yang lalu pada tanggal 28 sudah bersumpah atas nama bangsa Indonesia tidak berbeda-bedakan, boleh berkembang, boleh itu, tapi ketika bicara nasionalisme adalah satu kata, yaitu Indonesia. Maka Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang paling plural di dunia. Bayangkan itu, Indonesia masyarakat paling plural di dunia. Dari beribu kepulauan, beribu budaya, beribu bahasa, tapi tidak bercerai-berai, ya, tidak bercerai-berai dalam satu kesatuan kebinekaan sebagai suatu landasan dasar konsensus yang dipegang teguh oleh Sakaran Laut Burung Garuda yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah perbedaan agama. Agama di Indonesia ada berapa ya? Di buku ada itu agama di Indonesia ada berapa? 1. Islam. 2. Kristen. 3. Hindu. 4. Buddha. 5. Katolik. 6. Konghucu. Kira-kira kalau mau ditanya Konghucu tempat ibadahnya namanya apa ya? Konghucu dibuka, bukunya dibuka. Kalau Buddha agama tempat ibadahnya namanya apa ya? Agama Buddha. Kalau Islam atau yang banten ya. Kalau Kristen kalian harus tahu ya nama Buddha, tempat ibadahnya apa gitu. Itu harus paham dan harus tahu tentang budaya agama yang ada di Indonesia. Maka itu kita kenal dengan pluralis. Kenapa? Karena berbeda itu. Jadi jangan beda dibeda-bedakan. Akhirnya tidak muncul yang namanya persatuan. Maka kalian di sini juga kalian berbeda dari orang tua, berbeda rumah, tapi kalian bisa disatukan atas nama kelas 8 di bawah Panji MTS Muhammadiyah, di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah. Itu satu, tidak boleh berbeda boleh, tapi ketika sudah atas nama Panji, atas nama alma mater, tidak boleh berbeda, harus satu. Begitu juga Indonesia, boleh berbeda dari Sabang sampai Merauke berbeda, tapi ketika sudah atas nama Indonesia semua adalah satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Nah, yang seperti kalian baca Sumpah Pemuda yang barusan kalian baca, yang barusan kalian sampaikan. Yang berikutnya, ini latihan. Latihan soal atau kuis. Apa yang barusan Bapak sampaikan, apa yang barusan Bapak paparkan terkait dengan materi pluralisme masyarakat Indonesia. Jelas atau paham? Paham ya? Dan bisa dimengerti, bisa dipahami. Tolong itu kuisnya
ditulis pada buku catatan masing-masing dan dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang ya. Terima kasih, dikerjakan dulu ya sambil nanti Pak Didip absen terkait dengan yang tadi ini tidak hadir ya. Dikerjakan dulu anak-anak. Yang memiliki arti berbeda-beda tapi satu tujuan. Mengapa umat beragama di Indonesia dikatakan rukun? Nah, ini pendapat kamu. Maka Pak pengen menyampaikan pendapat kamu. Pendapat kamu berarti masing-masing dari kelompok berbeda ya. Berbeda, tidak boleh namanya pendapat itu tidak ada salah benar. Yang penting berani mengungkapkan, berani menyampaikan apa yang menjadi pendapat saya. Sebutkan 20 suku bangsa yang ada di Indonesia, bahkan kalian ada di LKS ya. Kalian bisa melihat suku bangsa, ada ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang paling besar ada 20. Sebutkan nama agama yang di Indonesia. Dua agama ada 6, tadi sudah kalian sebutkan. Tinggal diteruskan yang 5, maka dari Sumpah Pemuda. Kenapa pada saat itu bangsa Indonesia pemudanya bersumpah? Menurut pendapat kamu kenapa mereka melakukan sumpah tersebut terkait dengan keragaman?
Tulisannya Aceh nomor 1. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi falsafah bangsa Indonesia? Ya. Namanya siapa? Nah, namanya siapa Mbak? Nafila. Yang paling terakhir ya? Nafila. Benar ya? Oh iya, Nafila. Ya Mbak, baca. Soalnya Mengapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi falsafah bangsa Indonesia? Karena sesuai dengan arti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yang menunjukkan arti bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman, akan tetapi tetap satu negara, yaitu negara Indonesia. Maka dari itu Bhinneka Tunggal Ika menjadi falsafah bangsa Indonesia. ya, terima kasih teman-teman. Ya, bagus sekali berbahagia Mbak Nafila, ya sangat tepat, ya excellent ya jawabannya. Itulah yang dimaksud dengan siswa MTS Muhammadiyah. Ketika ada mengapa, itu jawabannya dengan argumen, dengan pandangan ke depan, dengan kata-kata yang tepat. Itu ya bagus itu Mbak Nafila. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi salah satu semboyan yang menyatukan keberagaman budaya, agama, suku disatukan dengan atas bingkai kebinekaan, yaitu bangsa Indonesia yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bagus sekali Mbak Nafila. Yang lain silakan. Yang nomor 2 tadi, nomor 1 sudah disampaikan dengan sangat excellent oleh Mbak Nafila. Yang lain silakan. Nomor 2. Ya, yang laki-laki yang nomor 2 silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan boleh. Perempuan, Mas Edwan. Mas Edwan. Wah, ya, yang lain Mas Bagus Satria. Nggak apa-apa Mas Bagus, maju Mas Bagus. Ya, Mas Bagus dulu. Ayo Mas Bagus. Mengapa umat beragama di Indonesia dikatakan rukun? Ayo Mas Bagus. Iya maju. Ayo, maju sudah apa sih? Bagus. Maju. Ayo Mas Bagus. Ke depan Mas Bagus. Biar suaranya terdengar dengan baik oleh teman-teman yang lain. Sini, ke depan, tidak apa-apa. Iya. Tidak boleh ya, siswa MTS Muhammadiyah tidak boleh malu ya. Ayo maju, Mas Bagus. Maju. Bawa bukunya. Iya. Ya. Iya, enggak mau. Mau terus. Bagus sekali Mas Bagus, kasih tepuk tangannya. Terima kasih ya. Bagus sekali pendapat Mas Bagus Satria bahwa Indonesia walaupun berbeda agama, ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu, itu mereka tetap bersaudara. Bagus sekali. Jadi
Itulah kenapa masyarakat Indonesia agamanya selalu dikatakan rukun. Kenapa? Karena bersaudara. Bagus sekali Mas Bagus, excellent jawabannya. Ya, itulah masyarakat Indonesia. Bagus Mas Bagus, Satria, Mbak Nafila. Terus ada yang mau menyampaikan lagi jawaban yang nomor 3, boleh menunjuk tangannya ya, boleh menunjuk tangan, atau Pak saya yang nomor 5 saja boleh, tidak berurutan, tidak apa-apa ya. Yang penting di sini adalah keberanian dalam menyampaikan suatu pendapat. Itu yang disebut dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak monoton kamu dari gurunya saja, tapi sekali-kali kamu menyampaikan pendapat kamu, karena pendapat tidak ada yang salah. Yuk, yang lain silakan. Mbak Reva, ya Mbak Reva silakan yang nomor 5. Oke. Bagus Satria ya. Reva Karisha. Oke, Reva Karisha. Ya, baca soal yang mau sampaikan jawabnya. Apa makna Sumpah Pemuda menurut pendapat kamu? Ya. Sumpah perhatikan dengan semangat pemuda-pemudi Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Apa makna Sumpah Pemuda menurut pendapat kamu? Sumpah Pemuda diartikan dengan semangat pemuda-pemudi Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Terima kasih, Mbak Nesa, tepuk tangannya Mbak Nesa. Oke, ya. Ya. Makna dari Sumpah Pemuda yaitu menghantarkan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dengan jiwa pemuda pada saat itu Indonesia bisa terlepas dari kolonialisme dan imperialisme masyarakat Barat, ya, lekas dari belenggu penjajahan. Itulah makna Sumpah Pemuda, menyatukan keberagaman, menyatukan kebinekaan, menyatukan perbedaan dari segala unsur budaya, sosial, ras, agama di bawah panji Sumpah Pemuda, berbangsa, bertanah air, berbahasa, satu bahasa Indonesia. Maka Indonesia menjadi bangsa yang merdeka seperti sekarang ini. Maka ketika pada tanggal 28 kita harus gegap gempita semangat melakukan gerakan pemuda. Minimal kita melaksanakan upacara bendera pada memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda. Karena itulah cikal bakalnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita sekarang adalah menikmati dari jerih payah para saudara yang mempersatukan kebinekaan, keberagaman bangsa Indonesia di dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Ada yang lain yang nomor 3 dan 4 ini yang laki-laki dan yang laki-laki. Haikal, ya Mas Haikal. Mas Haikal, ayo Mas Haikal, maju. Ya Mas Haikal, ya. Tepuk tangannya untuk Mas Haikal. Oke Mas Haikal. Bukan agama yang ada di Indonesia beserta nama tempat ibadahnya.
Masjid merupakan tempat ibadahnya agama Islam. Gereja tempat ibadahnya agama Kristen. Tempat ibadahnya agama Katolik. Kelenteng merupakan tempat ibadahnya agama Konghucu. Wihara merupakan tempat ibadahnya agama Buddha. Pura merupakan tempat ibadahnya agama Hindu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semua jawaban sudah terjawab dengan baik. Nanti tolong dikumpulkan dan kita bahas pada hari Jumat. Alhamdulillah selesai. Terima kasih atas atensinya, atas kebersamaannya di dalam pembelajaran materi pluralitas masyarakat di Indonesia. Semoga bisa membawa manfaat dan kita selalu bersama di dalam kebersamaan, di dalam kebinekaan, sehingga kita menjadi masyarakat Indonesia yang plural, yang tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.